Tangis warga pecah, teriakan protes menggema saat Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi lahan yang berujung pada pembongkaran 7 rumah warga di Dusun Tabejou, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa, 3 Februari 2026. Puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengawal jalannya eksekusi. Di lokasi yang sama, puluhan buruh telah disiapkan untuk membongkar rumah-rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal warga. Sekitar pukul 10 WIB, Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, Jonas Mustamu, membacakan penetapan eksekusi di hadapan warga dan aparat. Tak lama berselang, para buruh mulai mengangkut perabotan rumah tangga dari dalam rumah. Sementara warga hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan putus asa. Sebelum pembongkaran dimulai, sejumlah warga yang didominasi kaum ibu sempat melakukan perlawanan. Mereka menghadang jalannya eksekusi dan terlibat perdebatan sengit dengan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Syarifuddin Rashijit. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Aparat kepolisian membentuk barikade, memisahkan warga dari area rumah yang akan dieksekusi. Hingga akhirnya eksekusi tetap berjalan tanpa kompromi. Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor 8 PEN PDT Eksekusi 2025 PN Amjo Nomor 106 PDTG 2023 PN Amjo Nomor 31 PDT 2024 PT Amp tentang perintah eksekusi. Dalam perkara tersebut, Albertina Rehata bertindak sebagai pihak penggugat. Sementara pihak tergugat adalah Berkining Keula, Corneles Barsala, Melkias Mosim, Marken Apono, David Putirulan, Jacobanan Lohi, dan Maria Bakarbesi. Salah satu warga terdampak, Maria Bakarbesi alias Ona dengan suara bergetar menyatakan penolakan tegas terhadap eksekusi tersebut. Ia menjelaskan, setelah proses Aan Maning, warga memahami akan ada surat pengosongan lahan. Jika surat itu diterima, mereka mengaku siap mengosongkan lahan secara mandiri. Ona mengungkapkan, dirinya bersama warga lain yang menempati lahan seluas 9 hektar dengan putusan 110, pernah mengikuti proses Aan Maning di Pengadilan Negeri Ambon. Saat itu, Ketua PN Ambon Nova Laura Sasube disebut secara langsung berjanji bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Menurut Ona, eksekusi ini didasarkan pada sertifikat, padahal objek sengketa secara keseluruhan merupakan lahan seluas 9 hektar yang telah memiliki putusan Mahkamah Agung. Pemblokiran tersebut, kata Ona, dilakukan oleh pihak yang memiliki putusan Mahkamah Agung. Namun yang menjadi pertanyaan besar warga, mengapa pihak penggugat tidak menggugat pihak yang memblokir sertifikat, melainkan justru melakukan eksekusi terhadap warga. Maria mempertanyakan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung yang telah ingkrah, namun seolah diabaikan. Iya, jadi jelas-jelas Ketong menolak eksekusi ini karena Ketong merasa bahwa proses eksekusi ini tidak berjalan semestinya. Karena begini, kita setelah di Aan Maning kita punya pemahaman bahwa tetap harus akan ada surat pemberitahuan pengosongan lahan. Jika surat itu ada, kami bersedia. Cuma di sini kami langsung diberikan surat penetapan eksekusi. Sedangkan kami ini pernah di Aan Maningkan oleh pihak yang ada di dalam putusan 1110 ini, di dalam 9 hektar ini, kami ada di dalam tanah itu, dan kami pernah Aan Maningkan di Pengadilan Negeri Ambon. Dan janji dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon mengatakan bahwa ada 2 putusan di satu lahan, makanya eksekusi itu ditunda. Itu janji dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Sehingga proses ini berjalan, kami bertanya-tanya, ada apa di balik ini? Kami menduga, kami selaku orang awam yang tidak paham tentang hukum, kami juga menduga ada apa. Sedangkan proses ini, sertifikat ini, eksekusi ini kan atas dasar sertifikat. Sedangkan pemilik putusan Mahkamah Agung ini secara keseluruhan berukuran 9 hektar. Di dalam 9 hektar ini ada sepanggal sertifikat 984 ini. Terus 984 ini dieksekusi dalam prosesnya. Sertifikat ini sementara diblokir oleh pertanahan. Dari dia punya sertifikat induk sampai dia punya sertifikat pecahan, itu sudah diblokir. Sementara diblokir di Pertanahan Negeri Ambon. Kenapa? Diblokir oleh pihak yang memiliki putusan Mahkamah Agung. Makanya di situ kami bertanya, kenapa mereka tidak menggugat orang yang sedang memblokir sertifikat mereka, malah proses eksekusi ini jalan. Lalu kami ini tidak diberikan jangka waktu, tidak waktu cukup lama bagi kami. Kami bertanya-tanya, putusan mana yang harus kami ikut? Putusan Mahkamah Agung kah? Putusan pengadilan kah? Ternyata yang terjadi di sini putusan pengadilan. Berarti putusan Mahkamah Agung tidak punya kekuatan. Sedangkan putusan Mahkamah Agung itu sudah inkrah menurut hukum. Semua kami sudah mencantumkan segala yang salah kami. Waktu konstantering, batas-batas itu tidak sesuai.
batas selatan salah, batas barat salah, semua batas-batas itu tidak sesuai, tetapi tetap proses ini jalan. Itu yang kami sesali dari Ketua Pengadilan Ambon, tidak melihat dengan jeli apa yang terjadi di balik ini. Kami pertanyakan, ada apa di balik ini? Apakah ada udang di balik batu? Orang tua kami, rumah orang tua kami itu, beliau dengan darah dan keringat membangun rumah. Ketika beliau lumpuh, Pengadilan Negeri Ambon tidak punya hati sama sekali terhadap masyarakat. Ini masyarakat kecil, jangan karena dia tidak punya uang, kasihan. Dia tidak bisa pakai pengacara yang handal, tidak. Dia hanya bertahan dengan Pengadilan Negeri Ambon karena dia tahu pengadilan, dia mengadili seadil-adilnya. Tapi ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.